Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ahmad Syihab Fahmil Qoim, STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan unit produksi perikanan kelas T01. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Fiansa Kusuma Fadil Mahendra dengan NIM 20 50 80 30 14 kali 003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi organisasi pabrik, di mana saya mendapatkan tugas presentasi pada video dengan kode C8. Baik, untuk materi yang pertama ada organisasi pabrik. Pabrik merupakan suatu bangunan industri besar serta di dalamnya merupakan tempat terjadinya suatu produksi makanan, barang atau produk yang dihasilkan di mana para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain sehingga mendapatkan nilai tambah. Nah, dalam organisasi pabrik, terdapat tahapan desain pabrik kimia. Pada presentasi kali ini, kita akan mempelajari tentang organisasi pabrik. Dalam organisasi pabrik tersebut, kita akan mengetahui bagaimana dari hasil organisasi pabrik yang sudah kita tetapkan nantinya. Selain itu, kita bisa mengetahui berapa banyak karyawan yang bisa kita pekerjakan di dalam pabrik kita. Dan kita bisa melakukan analisis ekonomi pabrik secara keseluruhan. Dalam analisis ekonomi pabrik, kita bisa menghitung bagaimana modal yang akan kita peroleh berdasarkan kebutuhan dari pengadaan alat, kemudian biaya dari pembelian lahan, kemudian kita harus menyediakan biaya untuk menggaji atau memberikan honor kepada para karyawan yang sudah kita pekerjakan. Nah, sebelum kita melakukan analisis ekonomi pabrik, maka kita harus tahu terlebih dahulu seberapa banyak karyawan yang akan kita pekerjakan berdasarkan struktur organisasi dari pabrik yang akan kita rencanakan. Adapun tahapan merancang atau mendesain pabrik kimia meliputi yang pertama, penetapan spesifikasi pabrik, yang kedua, penetapan lokasi pabrik, yang ketiga, pemilihan proses dan pembuatan engineering flow diagram, yang keempat, perhitungan neraca massa dan neraca panas serta spesifikasi peralatan proses, yang kelima, penetapan instrumentasi dan kontrol serta safety, yang keenam, ada penggunaan utilitas, yang ketujuh, ada penetapan tata letak pabrik, dan yang kedelapan dan atau yang terakhir adalah analisis ekonomi pabrik. Pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana organisasi dari suatu pabrik hasil produksi yang tinggi dapat dicapai dengan adanya elemen dasar sebagai penunjang dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Beberapa elemen dasar yang ada dalam pabrik diantaranya meliputi yang pertama ada man. Man di sini berarti pekerja yang harus bisa mengoperasikan pabrik. Kalau tidak ada orang dalam suatu pabrik, berarti pabrik tersebut tidak mungkin bisa beroperasi tentunya. Yang kedua ada material. Di sini, material mencakup bahan maupun alat yang akan kita gunakan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi seperti yang kita inginkan. Yang ketiga ada mesin. Di sini mesin lebih ke peralatan. Peralatan yang akan kita gunakan di dalam proses untuk menghasilkan produk seperti yang kita harapkan. Yang keempat ada metode. Di sini metode yang akan kita gunakan seperti apa prosesnya. Bagaimana alurnya, sehingga diharapkan proses yang diterapkan adalah proses yang efektif, efisien, serta aman bagi lingkungan dan juga bagi manusianya, serta bagi peralatan dan materialnya. Kemudian ada money. Di sini, money menjadi kunci berjalannya sebuah usaha. Kalau tidak ada money atau uang, kita tidak bisa mendirikan pabrik seperti yang kita inginkan tentunya. Kemudian ada market. Market atau pasar akan menjadi target pasar yang akan kita jadikan sebagai tujuan untuk menjual produk kita. Oleh karena itu, kita harus tentukan dengan benar sehingga produk yang kita hasilkan benar-benar bisa dirasakan dan dibeli oleh masyarakat sesuai dengan target yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, keenam M ini benar-benar harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perancangan pabrik. Maka dari itu, kita sebut ini sebagai elemen dasar dari tiap uh, unsur-unsur dari pembentukan perancangan pabrik. Nah, semua ini kita harus bisa
menjawab dengan benar apabila kita ingin menghasilkan suatu produk yang berkualitas dengan mutu baik. Nah, apakah orangnya ada, apakah materialnya ada, apakah mesinnya ada, bagaimana peralatannya, kemudian metodenya seperti apa yang diterapkan, apakah modalnya tersedia, dan juga apakah memang produk yang kita hasilkan itu merupakan kebutuhan pasar yang saat ini sedang diminati, seperti itu. Jangan sampai kita menghasilkan suatu produk, tetapi produk tersebut tidak diminati oleh pasar, sehingga nantinya kita sudah mengeluarkan biaya yang besar, tetapi penjualan produknya malah kecil. Itu tidak diharapkan oleh kita tentunya kan, sebagai seorang yang akan mendirikan suatu pabrik, terutama dalam hal bisnis. Nah, kemudian biasanya bentuk perusahaan yang umum digunakan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, dalam bentuk perseroan terbatas ini, kekuasaan tertinggi itu berada pada pemegang saham yang diwakili oleh Dewan Komisaris. Mengapa banyak perusahaan yang menerapkan perseroan terbatas sebagai bentuk perusahaannya? Karena ada beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama, modalnya bisa besar jika menggunakan perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Karena secara individu bisa mendapatkan pinjaman dan juga bisa menjalankan pinjaman secara pribadi melalui bank. Kemudian status hukumnya kuat untuk perseroan terbatas atau PT dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya. Kemudian dilihat dari pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal awal yang sudah ditahan untuk perusahaannya tersebut. Kemudian jika terjadi konflik tidak akan mempengaruhi kesehatan profesional, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan urusan pribadi. Jika kita menggunakan bentuk perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, kemudian struktur organisasi biasanya dalam bentuk line and staff. Jadi di sini wewenang tertinggi didistribusikan ke karyawan melalui beberapa tingkatan manajemen. Nah, biasanya dalam bentuk line and staff digunakan untuk organisasi yang cukup besar dengan produksi yang terus-menerus. Kemudian terdapat kesatuan pimpinan dan perintah, sehingga disiplin kerjanya akan lebih baik. Kemudian struktur organisasi line and staff ini masing-masing kepala bagian atau manajer secara langsung bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian pimpinan tertinggi adalah direktur yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini adalah wakil dari pemegang saham seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk perseroan terbatas atau PT pemegang kekuasaan tertingginya ada di pemegang saham tetapi diwakili oleh Dewan Komisaris. Seperti itu. Baik, berikut merupakan bentuk struktur organisasi line and staff sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Jadi kekuasaan tertinggi ada di pemegang saham yang diwakili oleh Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris kemudian di bawahnya ada Direktur Utama. Nah, Direktur Utama dibantu oleh Sekretaris maupun Dewan Internal Audit. Kemudian, Direktur Utama di sini membawai Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, Direktur Teknik, Direktur Produksi, Direktur Personalia dan Umum, dan Direktur K3. Jadi, ada beberapa direktur yang di bawah perintah Direktur Utama. Dari beberapa direktur ini juga memiliki kendali atau melakukan kontrol terhadap manajer yang ada di bawahnya. Misalnya, Direktur Pemasaran berarti bertanggung jawab terhadap manajer pemasaran. Kemudian Direktur Keuangan bertanggung jawab kepada manajer keuangan. Direktur Teknik di bawahnya ada manajer operasi, manajer maintenance atau perawatan, manajer teknikal, dan manajer logistik. Kemudian Direktur Produksi bertanggung jawab terhadap manajemen produksi. Kemudian ada juga manajer quality control dan quality analysis. Kemudian kalau direktur personalia dan umum di sini bertanggung jawab terhadap manajer HRD. Dan untuk direktur safety, health, environment, quality atau SHAQ biasanya tergantung dari perusahaannya sendiri apakah di situ memang membutuhkan manajer atau tidak. Seperti yang dicontohkan di sini, untuk direktur safety, health, environment, quality itu tidak ada manajernya. Seperti itu. Baik, kemudian kita masuk ke subbab tugas dan tanggung jawab atau job description yang akan dipegang oleh beberapa struktur organisasi. Dari beberapa penjelasan di atas dan yang sudah digambarkan ini, kita bisa menjabarkan tugas dan tanggung jawab
atau job description dari masing-masing bagian yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada pemegang saham. Nah, pemegang saham merupakan pemilik perusahaan yang memiliki jumlah modal sesuai yang dia miliki. Kekayaan pribadi pemegang saham tidak dapat dijadikan sebagai jaminan dari hutang perusahaan. Jadi, yang dijadikan modal hanya sesuai dengan besaran yang sudah dia tanam sejak awal. Berapa modal kekayaan pribadinya tidak menjadi jaminan untuk hutang perusahaannya. Kemudian, ada wewenang dari pemegang saham. Yang pertama, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang kedua, mengesahkan hasil-hasil usaha neraca untung dan neraca rugi, serta neraca tahunan. Nah, itu semua merupakan wewenang dari pemegang saham. Kemudian ada Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris adalah badan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang bertindak sebagai wakil dari pemegang saham yang diangkat berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian dan dapat diberhentikan dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun tugas dari Dewan Komisaris yang pertama, menentukan kebijakan perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi dan mengawasi hasil yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada direktur bila akan ada perubahan dalam perusahaan. Dan yang terakhir, menyetujui atau menolak rancangan yang diajukan oleh direktur. Kemudian ada direktur utama. Nah, direktur utama merupakan pimpinan eksekutif tertinggi di perusahaan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Biasanya dibantu oleh direktur teknik dan direktur administrasi. Adapun tugas dan wewenang dari direktur utama yang pertama, melaksanakan polisi perusahaan dan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham pada masa akhir jabatannya. Jadi, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham itu di akhir masa jabatan dari direktur utama. Kemudian, menjaga kestabilan organisasi perusahaan dan menjaga hubungan yang baik antara pemilik saham, pimpinan, konsumen, dan karyawan. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan kepala dengan persetujuan dari RUPS. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan direktur keuangan dan umum dalam menjalankan perusahaan. Kemudian ada kepala grup atau kepala regu. Sebelumnya ada manajer. Nah, manajer kepala bagian. Manajer kepala bagian untuk manajer biasanya dibagi menjadi dua, yaitu plan manager dan office manager. Nah, plan manager itu memiliki tugas bertanggung jawab kepada direktur teknik dan produksi. Yang kedua, melakukan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepada kepala biro. Yang ketiga, melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur. Kemudian ada office manager, tugasnya adalah bertanggung jawab kepada direktur administrasi. Yang kedua, melakukan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan kepala biro. Dan yang terakhir, melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke tugas dan tanggung jawab dari kepala bagian. Nah, untuk tugas dari kepala bagian, itu melakukan koordinasi, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerja dalam lingkungan bagiannya sesuai dengan garis-garis yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Kepala bagian biasanya dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada kepala bagian produksi. Dalam kepala bagian produksi ini di bawahnya ada seksi proses, pengendalian, laboratorium, maupun seksi utilitas. Kemudian ada kepala bagian pemasaran yang biasanya membawahi seksi pembelian dan pemasaran. Kemudian ada juga kepala bagian teknik. Di sini ada seksi pemeliharaan, seksi perawatan, dan seksi K3. Kemudian ada juga kepala bagian keuangan. Nah, kepala bagian keuangan ini berhubungan dengan seksi administrasi dan seksi kas. Kemudian ada kepala bagian umum yang berhubungan dengan seksi personalia, keamanan, dan humas, dan R&D atau litbang, penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan Departemen Pengembangan dan Pemeliharaan. Kemudian ada kepala grup atau regu. Semua penjelasan tersebut adalah macam-macam dari struktur kepala bagian. Kemudian kita masuk ke jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan jaminan yang diterima oleh karyawan jika terjadi sesuatu hal yang bukan kesalahannya. Macam-macam dari jaminan sosial ada tunjangan, fasilitas, pengobatan, insentif, atau bonus, serta cuti. Hal-hal tersebut adalah jaminan-jaminan sosial yang bisa diberikan kepada karyawan. Nah, kemudian kita memasuki jadwal dan jam kerja. Biasanya dalam perusahaan atau pabrik, waktu operasinya berkisar 330 hari dalam 1 tahun. Kemudian dalam 1 hari bekerja selama 24 jam.
dan dalam satu hari ada 3 shift. Sebagai contoh, sisa waktu dari 330 hari dari total waktu dalam satu tahun 365 hari. Jadi, sisa waktu dari 330 hari ini terhadap 365 hari digunakan untuk pembersihan, perbaikan, perawatan dari peralatan proses produksi. Biasanya dikenal dengan istilah shutdown, yang bertujuan untuk mengcover kembali alat produksi agar bisa beroperasi secara maksimal ketika dioperasikan kembali setelah proses shutdown telah selesai. Ada beberapa ketentuan yang perlu kita pelajari dalam membuat penjadwalan jam kerja. Yang pertama, ada ketentuan pembagian karyawan. Biasanya karyawan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu karyawan non-shift dan karyawan shift. Karyawan non-shift biasanya bekerja selama 5-6 hari dalam seminggu. Hari liburnya adalah hari Minggu dan hari besar atau kalender merah. Ketentuan jam kerjanya adalah sebagai berikut. Untuk hari Senin sampai Kamis, bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Istirahatnya dimulai dari jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian di hari Jumat, jam kerjanya dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan waktu istirahatnya yang berbeda, yaitu dimulai dari jam 11 sampai jam 1. Dan di hari Sabtu, jadwal kerjanya atau jam kerjanya sama dengan di hari Senin dan Kamis, yaitu dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan waktu istirahatnya dimulai dari jam 12 sampai jam 1 siang. Baik. Nah, ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia dari Menteri Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja tentang Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79. Nah, dalam Pasal 79 ini menjelaskan bahwa yang pertama, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Yang kedua, waktu istirahat dan cuti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi. Yang pertama, istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 24 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Yang kedua, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 jam hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Yang ketiga, cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8, masing-masing 1 bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama, dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya selama 2 tahun berjalan. Dan selanjutnya berlaku untuk setiap pelipatan masa kerja 6 tahun. Baik. Kemudian untuk karyawan shift biasanya dibagi menjadi 3 shift dalam satu hari. Pertama, shift pertama dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian shift kedua dimulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Dan shift ketiga dimulai dari jam 11 malam hingga jam 7 pagi. Jadwal dan jam kerja tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebutkan dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Nah, Pasal 77 menjelaskan bahwa yang pertama, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Yang kedua, waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi yang pertama, 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pada pasal 78 dijelaskan bahwasannya yang pertama, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat yang pertama, ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Dan yang kedua, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur. Selanjutnya, ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan keputusan menteri. Nah, sesuai dengan yang disepakati dan sudah
sesuai yang dijelaskan tadi, bahwa dasar dari pembagian waktu kerja maupun shift dan non-shift sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semua itu sudah dicantumkan di dalam undang-undang tersebut. Ketetapan dalam 1 minggu biasanya maksimal diperbolehkan kerja berapa kali. Kalau lebih dari itu berarti dihitung sebagai lembur atau extra time. Kemudian dalam 1 hari maksimal kerjanya berapa jam. Apabila lebih dari 8 jam berarti harus ada upah kerja lembur bagi karyawan tersebut. Kemudian ada pula ketentuan yang perlu kita pelajari, yaitu ketentuan penjadwalan, di mana ketentuan penjadwalan dalam satu shift biasanya ada 3 grup atau 4 grup. Jadi, misalkan dalam satu shift ada 3 grup, pembagiannya bisa dilihat seperti ini. Pada gambar tersebut dibagi 3 grup dengan 3 shift. Di mana shift pertama jam 7 pagi sampai jam 3 sore, shift 2 jam 3 sore sampai jam 11 malam, dan shift 3 jam 11 malam hingga jam 7 pagi, keesokan harinya. Nah, dalam kolom tersebut kita bisa melihat dari tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 15 terdapat hari libur, di mana grup A, grup B, dan grup C juga libur. Nah, pembagian dengan metode seperti ini perlu difikirkan kembali oleh pemegang saham, karena apakah efisien atau tidak apabila di 1 hari ketiga grup tersebut libur. Seperti itu. Kemudian, pada gambar berikut merupakan pembagian 3 grup dengan 2 shift, di mana shift pertama jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan shift 2 dari jam 8 malam hingga jam 8 pagi. Tentunya di sini akan ada upah kerja lembur, karena maksimal kerja umumnya adalah hanya 8 jam, sementara yang dijelaskan di sini yaitu 12 jam. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di tanggal 1 dan 2, grup A memasuki shift 1, sementara grup B libur, dan grup C di shift 2. Nah, pembagian seperti ini harus dipertimbangkan kembali, karena dalam 1 minggu terdapat 2 kali libur yang menjadi penentuan apakah kolom tersebut atau pembagian jenis ini efisien dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau tidak. Kemudian ada juga pembagian seperti ini, yaitu 3 grup dan 3 shift. 4 grup, 3 shift. Nah, dari tanggal 1 sampai 31 semuanya kebagian hari libur. Ketika dalam 1 minggu, misalnya tanggal 7, ya setiap grup pasti memiliki 2 hari libur seperti itu. Tetapi tidak ada tanggal yang semuanya libur. Jadi biasanya kebanyakan yang umum digunakan, pembagian jadwal dan jam kerja yang umum digunakan dalam perusahaan itu menerapkan sistem yang ini, 4 grup dengan 3 shift. Di mana shift yang pertama dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore, dan shift kedua jam 3 sore hingga jam 11 malam, dan shift ketiga dari jam 11 malam hingga jam 7 pagi keesokan harinya. Nah, kemudian ketentuan yang perlu kita perhatikan juga adalah ketentuan penentuan jumlah karyawan proses. Nah, karyawan proses di sini berarti karyawan yang berhubungan langsung dengan prosesnya, adalah karyawan yang siap dalam proses. Berarti nanti penentuan jumlah karyawan pada proses ini dibagi menjadi 2 bagian. Kita perlu menentukan kapasitas produksinya dalam satuan produk per hari. Kemudian kita juga harus menentukan tahapan dari prosesnya. Tahapan prosesnya bisa dalam bentuk proses yang tepat ataupun proses yang kontinu. Mengapa kita harus menentukan hal tersebut? Karena nanti dasar dalam penentuan jumlah karyawan yang berhubungan langsung dengan proses, atau dalam kata lain adalah karyawan shift. Itu berdasarkan grafik Philbrand sebagai berikut. Nah, pada grafik Philbrand tersebut, sumbu E adalah plan capacity atau kapasitas pabrik dalam satuan ton per hari. Jadi, semua satuan kapasitas produksinya harus dijadikan dalam satuan ton per hari. Kemudian, dari satuan kapasitas produksi ini, kita bisa melihat berapa banyak karyawan untuk operating man, yang berarti karyawan proses yang berhubungan langsung dengan proses dalam jam, kemudian per hari, proses per processing step, atau langkah atau tahapan proses. Jadi, kita perlu mengetahui tahapan prosesnya untuk mengetahui seberapa banyak karyawan yang dibutuhkan dalam 1 hari tersebut.
Nah, kemudian di sini terdapat 3 kurva. Nah, kurva yang pertama merupakan large equipment highly automate or fluid processing only. Jadi fluida-fluida yang beroperasi biasanya untuk aliran yang kontinu. Nah, kurva yang kedua merupakan average condition. Jadi menjelaskan tentang aliran proses rata-rata atau kondisi rata-rata dari suatu produk produksi. Kemudian kurva yang ketiga ada multiple small units for increasing capacity or completely batch operation. Jadi di sini untuk kurva 3 adalah untuk proses yang bekerja secara batch. Nah, kesimpulan dari ketiga kurva tersebut sebagai berikut. Kurva yang pertama adalah aliran yang kontinu. Kurva yang kedua adalah aliran proses rata-rata atau kondisi rata-rata. Sedangkan kurva yang ketiga adalah batch. Kemudian satuannya pun harus diperhatikan. Kapasitas produksi satuannya produk per hari. Nah, kemudian sumbu Y-nya di sini dalam satuan sebagai berikut, yaitu orang kali jam kali processing step, atau dibagi processing step. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penggunaan grafik ini, kita bisa menerapkan dalam contoh soal yang akan kita bahas di akhir penjelasan materi nanti. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan kembali tentang penggolongan tingkat pendidikan karyawan. Nah, penggolongan tingkat pendidikan karyawan biasanya disesuaikan dengan tingkat kedudukan dalam struktur organisasi. Biasanya kalau yang tingkat atas seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan sejenisnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan yang direktur ataupun yang manajer-manajer. Dewan-dewan tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih rendah, biasanya dibandingkan direktur dan seterusnya. Kemudian untuk yang perlu kita perhatikan juga dalam struktur organisasi adalah jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang perlu diperhatikan kapasitas produksi tiap harinya dalam satuan ton per hari, dan juga jumlah tahapan proses. Nah, status karyawan dan sistem upah. Pada status karyawan reguler, biasanya diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan atau SK, kemudian mendapatkan gaji bulanan. Untuk status karyawan borongan, dipekerjakan saat diperlukan oleh pabrik. Nah, pada status karyawan borongan ini menerima upah borongan. Kemudian untuk status karyawan harian, karyawan pekerja harian atau karyawan harian itu diangkat dan diberhentikan oleh manajer. Manajer-manajer pabrik berdasarkan nota persetujuan manajer pabrik atas pengajuan kepala yang membawahinya dan mendapat upah harian yang dibayar di setiap akhir pekan. Nah, sistem upah yang sesuai dengan pembagiannya meliputi tingkat pendidikannya, pengalaman kerja, tanggung jawab dan kedudukan keahlian, dan kedudukan serta keahlian pengabdian kepada perusahaan atau lama bekerja. Jadi, sistem upah itu sesuai dengan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, tanggung jawab dan kedudukan, keahlian dan pengabdian kepada perusahaan atau lama bekerja dalam perusahaan. Nah, baik, kita memasuki contoh soal, di mana melanjutkan tadi penerapan dari grafik Philip tadi. Nah, contoh soal ini, suatu pabrik memiliki kapasitas produksi sebesar 14.941 ton per tahun yang beroperasi pada kondisi rata-rata. Tahapan proses dari pabrik tersebut adalah sebagai berikut. Tahap untuk proses utama. Yang pertama, tahap penyiapan bahan baku hanya ada satu proses, yaitu pengecaran. Tahapan proses. Yang kedua ada tahap proses. Hanya memiliki satu tahapan, yaitu reaksi. Yang ketiga, tahap pemisahan. Ada 3 tahapan. Yang pertama ada kolom distilasi 1, dekanter 1, dan steeper. Kemudian ada tahap pemurnian produk yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama, kolom distilasi 2, dekanter 1, dan kolom distilasi 3. Yang terakhir ada tahap penanganan produk yang memiliki 3 tahapan, yaitu transportasi produk, packing, dan gudang. Selanjutnya ada tahap tambahan atau penunjang, yaitu ada laboratorium, yang kedua ada utilitas yang terbagi menjadi pengolahan air, boiler, listrik, pengolahan limbah, dan pemeliharaan. Waktu operasi pabrik 330 hari per tahun dan 24 jam per hari. Hitung perkiraan jumlah karyawan langsung yang diperlukan oleh pabrik tersebut. Nah, kita langsung ke tahap penyelesaian. Nah, tahap penyelesaian yang pertama yaitu penyetaraan satuan. Diketahui hari operasi dalam 1 tahun ada 330 hari. Jam operasi dalam 1 hari
ada 24 jam. Nah, tadi diketahui bahwasannya mendapat 14.941 ton per tahun. Kapasitas produksinya dirubah menjadi ton per hari, menjadi 45,2758 ton per hari. Kemudian tahap yang kedua yaitu perhitungan total tahapan proses. Nah, diketahui tahapan prosesnya tadi, pada tahap penyiapan bahan baku, hanya terdiri dari satu tahapan, yaitu tahapan pengenceran. Pada tahap proses hanya terdiri dari satu tahapan, yaitu tahapan reaksi. Pada tahap pemisahan terdiri dari tiga tahapan, yaitu kolom distilasi 1, dekanter 1, dan steeper. Kemudian pada tahap pemurnian produk terdiri dari tiga tahapan juga, yang terdiri dari kolom destilasi 2, dekanter 1, dan kolom destilasi 3. Kemudian tahap penanganan produk terdiri dari transportasi produk, packing, dan gudang. Sementara pada tahap tambahan atau penunjang terdiri dari satu bagian, yang meliputi yang pertama laboratorium, dan yang kedua tahapan utilitas yang terdiri dari pengolahan air, boiler, listrik, pengolahan limbah, dan pemeliharaan. Kemudian di total dari tahap proses utama, mulai tahap penyiapan bahan baku sampai tahap penanganan produk, dan didapat nilai 11. Sementara pada tahap tambahan atau penunjang di total dari bagian laboratorium hingga utilitas menghasilkan nilai 6. Setelah itu, semua nilai di total, mulai dari total nilai pada tahap proses utama dan tahap tambahan atau penunjang yang menghasilkan 17 tahapan proses. Seperti itu. Nah, kemudian kita menentukan jumlah karyawan berdasarkan grafik. Nah, pada grafik Filbrin, kita bisa menentukan tadi kapasitas produksinya yaitu ada 45,2758 ton per hari. Maka kita ambil angka 45 ton dari grafik tersebut. Pada grafik tersebut, skala sumbu X dan Y itu dihitung dalam skala log. Sehingga jarak antara nomor 1 ke nomor 2, nomor 2 ke nomor 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu memiliki jarak yang berbeda-beda. Nah, balik lagi ke contoh soal tadi. Nah, di contoh soal ini, kapasitas produksinya sebesar 14.941 ton per tahun. Nah, yang beroperasi pada kondisi rata-rata. Nah, maka 14.941 ton per tahun yang beroperasi pada kondisi rata-rata tersebut harus diubah menjadi satuan ton per hari, yaitu menjadi 45,2758 ton per hari. Nah, kemudian pada grafik tersebut kita tarik garis merah di sumbu X pada nomor 45. Nah, antara 40 dan 50 ini adalah 45. Kita tarik garis merah ke kurva nomor 2 di posisi nomor 2. Nah, dan kemudian kita tarik garis merah ke kiri menuju angka 40. Nah, berdasarkan grafik tersebut, diperoleh bahwa kapasitas 45,2758 ton per hari pada karyawan proses mendapatkan rumus sebagai berikut, yaitu 40 orang kali jam dibagi hari kali tahapan proses. Maka rumusnya sebagai berikut, 40 orang kali jam per hari kali tahapan proses dikali 17 tahapan proses. Nah, kita bisa mencoret tahapan prosesnya. Nah, akhirnya kita bisa menemukan 40 kali 17 sama dengan 680 orang kali jam per hari. Kemudian, kita menghitung total karyawan. Diketahui jumlah shift dalam satu hari ada 3 shift. Jumlah regu dalam satu shift ada 4 regu, dan jam kerja untuk satu shift ada 8 jam. Tadi untuk karyawan prosesnya diperoleh 680 orang per jam, kali jam per hari. Nah, sekarang kita mencari jumlah karyawan proses. Kita tinggal memasukkan rumus saja, 680 orang kali jam per hari dikali satu hari dibagi 3 shift dikali satu shift dibagi 8 jam. Nah, di sini kita bisa mencoret satuannya masing-masing. Mulai dari satuan hari kita coret dengan hari, satuan shift kita coret dengan shift, satuan jam kita coret dengan jam, dan didapatkan 680 dibagi 8 menghasilkan 28 orang. Jadi,
jumlah karyawan proses untuk satu grup adalah 28 orang. Ingat, 28 orang ini hanya untuk satu grup. Sementara di sini jumlah regu dalam satu shift ada 4 regu. Nah, berarti kita dapat menghitung jumlah total karyawan proses. Nah, di sini ada rumus jumlah karyawan proses 28 orang per grup dikali 4 grup. Di sini kita bisa mencari satuannya grup dengan grup. Dihasilkan 28 kali 4 menghasilkan 113 orang. Jadi total jumlah karyawan proses adalah 113 orang. Nah, demikian cara menghitung menggunakan grafik Vierbeem tadi. Oke, baik. Demikian presentasi dari saya, Vinsa Kusuma Fadil Mahendra. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syihab Fahmil Qoim yang telah membimbing dan mengampu mata kuliah perancangan unit produksi perikanan dari kelas T01 mulai dari awal hingga tugas akhir seperti sekarang ini. Akhir kata, apabila dalam penjelasan presentasi saya tadi terdapat kesalahan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.